Sudah muncul, cuma loading layarnya belum beres nih di saya juga. Mana? Ya sudah. Kalau terlalu lama saya pakai OpenBook, nanti minta update-nya. Oke, nah yang hari ini kita akan bahas adalah tentang bentuk umum. Kita akan melakukan generalisasi. Dari bentuk-bentuk antiturunan yang sudah kita ketahui. Yang mana coba? Nah, waktu pertemuan pertama kan ada 3 bentuk ya yang udah kita ketahui antiturunannya. Pertama adalah aturan pangkat. Yaitu yang bentuknya integral dari X pangkat R dx adalah X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C tentunya ya. Nah, yang kedua adalah antiturunan dari fungsi sinus. Yaitu integral sin X dx, hasilnya adalah min cos X plus C. Satu lagi, antiturunan untuk fungsi kosinus. Yaitu integral dari cos X dx sama dengan sin X plus C. Nah, cuma kalau kita hanya punya bentuk-bentuk antiturunan seperti ini, tentu fungsi yang dapat kita cari antiturunannya menjadi sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan akibatnya kalau kita lihat hubungan antara antiturunan dan integral tentu di minggu kemarin ya menggunakan aturan teorema dasar kalkulus, berarti apa maksudnya integral tentu yang bisa kita selesaikan menggunakan antiturunan juga menjadi sangat terbatas. Kecuali mau pakai definisi ya yang pakai limit sigma, ya bolehlah. Cuma nanti mungkin stres ngitung-ngitung jumlah hingga dari deretnya gitu ya. Nah, terus gimana? Oke, mungkin nggak, maaf ini ada noise-nya. Mungkin nggak pada saat kita modifikasi sedikit gitu fungsinya, katakanlah yang tadinya kita punya, langsung contoh aja ya. Nah, mungkin nggak tadinya yang kalau kita punya fungsi integral X kuadrat dx gitu. Bisa langsung, ini kan udah tahu ya kita bisa langsung pakai antiturunan, yaitu jadi X pangkat 3 dibagi 3 itu plus C. Nah, gimana kalau kita modifikasi sedikit aja fungsi ini, apakah masih tetap bisa kita integralkan? Maksudnya gimana? Misalnya kalau kita punya misalnya 3x kuadrat sih masih bisa ya kita selesaikan. Karena ini jadi integral dari 3 kuadrat kali x kuadrat. Itu kita bisa pakai sifat kelinieran dari integral. Ini jadi hasilnya 9x pangkat 3 per 3 gitu ya. Jadi berapa ini? 3x pangkat 3 plus C. Nah, tapi gimana kalau kita mencari integral dari
3 plus X kuadrat DX gitu ya. Nah, tentu kan ini tidak boleh kita tuliskan sebagai integral 3 kuadrat DX ditambah integral X kuadrat DX gitu ya. Karena ini ada bentuk penjumlahan di dalam, ada bentuk penjumlahan terus dipangkatkan gitu. Ini tentu tidak bisa kita pisahkan seperti pada contoh yang di atasnya. Kalau ada perkalian terus dipangkatkan sih memang bisa kita pisahkan ya. Dipangkatkan dulu masing-masing baru dikalikan. Nah, tapi kalau yang ini nggak boleh kita lakukan seperti itu. Terus gimana dong? Nah, ya tentu di sini ya kalau mau sih bisa dijabarkan gitu ya. Ya, kalau mau di sini harus dijabarkan dulu. Jadi, X kuadrat plus 6X plus 9 dx gitu. Dan ini menjadi 1 per. Jadi, X pangkat 3 per 3 ditambah 6 kali X kuadrat per 2 ditambah 9X. Plus C gitu ya. Ini pakai sifat kelinearan juga, karena kita modifikasi dulu jadi bentuk seperti ini dijabarkan. Nah, gimana kalau ternyata pada saat dijabarkan menjadi repot juga gitu ya. Misalnya, oke lah kalau X kuadrat mungkin masih bisa kita jabarkan dengan cukup sederhana. Misalnya kalau gini, akar dari 3 plus X. Oke, saya perlihatkan kalau akar X dx, ini kan jadi integral X pangkat setengah dx gitu ya. Hasilnya apa? X pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2 plus C atau 2 per 3 X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, sekarang kalau yang ini kita modifikasi, katakanlah jadi integral akar dari X plus 3 dx. Nah, ini gimana cara kita menyelesaikannya? Pakai aturan pangkat, nggak boleh ya ini kita pisahkan. Dan nggak bisa kita jabarkan juga, seperti pada kalau yang di sini kita punya 3 plus X pangkat 2. Gitu. Ini nggak boleh kita jabarkan menjadi akar X dx dan ditambah dengan integral dari akar 3 dx. Ini nggak boleh ya. Jadi ini nggak bisa diselesaikan pakai bukan yang ini yang tidak bisa. Yang ini ya, yang ini tidak bisa diselesaikan dengan aturan pangkat dan sifat linier. Gitu. Terus gimana dong cara kita mencari integral dari ini? Apakah bisa dihitung? Ya harusnya bisa ya, karena apalagi kalau kita hubungkan dengan kalau kita hubungkan dengan integral tentu, ya tentu kita bisa menggambarkan grafik fungsi ini. Ini adalah fungsi yang kontinu dan juga terbatas gitu, kecuali asalkan X-nya tidak sama dengan min 3 gitu ya, harus lebih dari min 3. Lebih besar atau sama dengan min 3. Itu masih merupakan fungsi yang kontinu dan terbatas. Kalau kita berikan selangnya juga terbatas. Jadi ya harusnya anti turunannya juga ada. Terus gimana dong? Oke. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fungsi komposisi. Ya, apa itu fungsi komposisi? Masih ingat kan? Yang ada FOG-nya itu. Nah, kalau kita pandang sekarang sebagai fungsi komposisi, maka aturan pangkatnya ini kita akan punya aturan pangkat yang diperumum.
Bedanya apa? Ya sebetulnya kalau dari penulisan bedanya tuh sedikit banget. Yaitu yang tadinya variabelnya itu dalam X, sekarang diganti menjadi variabelnya dalam U. Ya, jadi kita tuliskannya integral U pangkat R du sama dengan U pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Saya lupa, tentu saja dalam hal ini R-nya nggak boleh min 1, ya sama seperti yang ini juga nggak boleh min 1. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah di sini kita misalkan U-nya sebagai GX gitu. Jadi meskipun ini kayak apaan sih cuma ganti hurufnya doang yang tadinya X menjadi U gitu ya. Padahal waktu kita bahas minggu kemarin ya sebetulnya kalau diganti-ganti hurufnya, diganti-ganti nama variabelnya itu tuh nggak ada pengaruhnya. Nah tapi di sini penggantian yang kita lakukan bukan sekedar mengganti huruf, tapi mengganti yang tadinya variabelnya menjadi menjadi nilai dari fungsi yang lain gitu, yaitu GX. Tentu yang lain juga bisa kita gantikan gitu ya, jadi aturan anti turunan. Anti turunan fungsi sinus yang diperumum. Ini bentuknya menjadi integral dari sin U du. Ini menjadi min cos U plus C, juga aturan fungsi, anti turunan fungsi kosinus yang diperumum. Ini bentuknya menjadi integral dari cos U du sama dengan sin U plus C. Oke, bagaimana sih sebetulnya cara kita menggunakan ini? Yang perlu kita ingat adalah pada saat kita menggantikan variabelnya menjadi variabel U, kita harus menyesuaikan diferensialnya. Terus bagaimana sih cara kita menyelesaikan? Ya, penulisan cara sesatnya adalah, karena ini bukan penulisan yang baik ya, harusnya nggak kayak gini, cuma mungkin secara konsep lebih mudah diingat gitu. Misalnya kita punya fungsi G ya. Gx-nya kan sama dengan U. Jadi kalau misalnya kita nyari turunannya, dx dari U, ini berarti kan ddx dari G. Sehingga nanti kita akan dapatkan du dx ini sama dengan G aksen. Terus ya berarti du-nya sama dengan G aksen X dx. Itu ya. Sebetulnya nggak boleh sih pindah-pindah ruas untuk variabel seperti ini ya, ddx-nya. Cuma ya mungkin seperti ini lebih kebayang gitu apa yang harus dilakukan. Nah, contohnya adalah pada saat tadi kita punya apa? Punya fungsi akar dari integral dari akar X plus 3 dx. Nah, karena nggak bisa kita pisahkan ini masing-masing unsur di dalam bentuk akarnya, jadi ya ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan. Tapi tadi yang sudah kita ketahui adalah kalau integral dari akar X itu bisa kita dapatkan. Ya,
Nah, sekarang berarti gimana kalau kita misalkan bagian dalam dari akarnya ini sebagai suatu variabel yang baru. Ya. Jadi kita misalkan, umumnya memang kita pakai hurufnya huruf U ya untuk pemisalan ini. Jadi kita misalkan bagian dalam dari akarnya ini tuh, menjadi sebuah variabel baru, yaitu U. Nah, ingat bahwa pada saat kita akan menggantikan variabel X-nya menjadi U, maka diferensialnya juga harus ikut berubah. Gitu. Gimana cara mengubahnya? Oke, kita lihat di sini kan berarti G-nya itu X plus 3 ya. Maka kita akan dapatkan DU-nya adalah turunan dari X plus 3, yaitu 1. Satu kalikan dengan DX. Oke, dengan kata lain DU-nya sama dengan DX. Nah, selanjutnya kita akan gantikan X plus 3-nya ini dengan U. Gitu ya. Kemudian DX-nya juga akan kita gantikan dengan DU. Saya pakai warna lain untuk membedakan ini. Sehingga kita akan dapatkan ini integral dari akar. Ingat, X plus 3-nya kita ganti dengan U, DX-nya lalu kita gantikan dengan DU. Nah, ini kan sudah mirip dengan yang tadi kita lakukan ya. Jadi ini U pangkat setengah DU. Ini mirip dengan bentuk yang ini. Gitu ya. Integral X pangkat setengah DX, harusnya kita akan dapatkan hasilnya adalah 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Hanya saja sekarang variabelnya diganti nama, gitu, yang tadinya X menjadi U. Oke, atau mau pakai langsung aturan pangkat yang ada di sini, bisa juga. Nah, jadi ini sama dengan U pangkat 3/2 dibagi 2/3 plus C. Atau ini adalah 3/2 U pangkat, dibalik. Betul. Terbalik ya. Ini 3/2 ya, jadi harusnya ini 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah, kita dapatkan seperti ini. Hanya saja tadi kan pengennya itu antiturunan dari variabel X plus 3 gitu ya. Kita nggak pengen mencari tahu antiturunan dari U. Akibatnya di sini kita harus kembalikan lagi ke variabel semula. U-nya kita substitusi ulang ke dalam X plus 3. Sehingga hasilnya adalah 2/3 kali X plus 3 pangkat 3/2 plus C. Gitu. Simpel ya? Enggak juga. Tapi maksudnya ini adalah sesuatu yang sudah dipelajari waktu SMA mungkin ya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih oke? Belum ada, Bu. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, kalau begitu. Nah, selanjutnya kita coba ya. Nah, ternyata dengan adanya bentuk umum dari antiturunan, kemudian bentuk umum dari sinus, bentuk umum dari kosinus, yang bisa kita lakukan menjadi pengintegralan yang bisa kita lakukan menjadi jauh lebih variatif gitu. Nah, kalau di sini kan cuma bagian dalam akarnya ini X plus 3 gitu ya. Nah, tapi kita bisa mengganti mungkin untuk satu bentuk fungsi yang sama, misalnya kita mencari integral X plus 3 dari akar X kuadrat plus 6X min 8 misalnya. Bentar, ini soal tugas bukan ya? Lupa saya.
Bentar, dicek dulu. Oh, enggak, beda. Beda sedikit. Nah, seperti ini. Yang mana yang, apakah ini bisa diselesaikan dengan aturan pangkat yang diperumum? Ternyata harusnya sih bisa. Cuma bagian mana sih yang perlu kita misalkan sebagai U? Kalau saya biasanya memilih bagian yang pangkatnya tidak 1. Nah, kalau kita lihat, ini kan sebetulnya pangkat 1 ya. Tapi bagian ini pangkatnya tidak 1. Ini pangkatnya setengah. Jadi kalau saya cenderung memilih bagian X kuadrat plus 6X min 8 karena dia pangkatnya tidak 1. Ya, mungkin ada yang pernah dengar bahwa pemilihannya itu sebaiknya yang ada di dalam kurung. Nah, kalau ini yang mana yang dikurung? Yang dikurung ini X plus 3 ya. Ini mau di bawah akar, bukan di bawah kurung. Ya, mungkin cara pemilihan seperti itu agak rancu buat saya. Tapi ya, bolehlah. Mungkin nanti tergantung selera masing-masing gitu penyebutannya mau apa. Kalau saya lebih suka memilih yang pangkatnya tidak 1. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana kita memilihnya? Memilih U-nya. Kita selesaikan bagian anti turunan ini. Berarti kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 6X min 8. Oke, DU-nya apa ya? DU-nya berarti turunan dari X kuadrat plus 6X min 8 dx. Atau ini 2X plus 6 min 0 dx. Ya, karena turunan dari 8 adalah 0. Tapi di sini kita punyanya X plus 3. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita kita manfaatkan sifat distribusi pada bilangan real. 2X plus 6 itu sama dengan 2 kali X ditambah 3. Betul nggak? Nah, di sini kita sudah punya bentuk yang mirip. Nah, di sini ada X plus 3 dx. Di sini juga ada X plus 3 dx. Bedanya kalau yang ini dikali 2. Kalau yang di soal itu kan nggak dikali 2. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, gimana kalau kita bagi 2 aja? Kita kalikan dengan setengah ruas kiri dan kanannya. Sehingga di sini akan kita dapatkan setengah DU. Ini sama dengan X plus 3 dx. Nah, sekarang udah sama ya. Sama-sama X plus 3 dx. Oke, selanjutnya kita akan gantikan bagian ini sebagai U. Itu. Kemudian X plus 3 dx-nya kita akan gantikan dengan setengah DU. Nah, jadi ini bentuknya jadi gimana? Oke, akar dari U dikalikan dengan setengah dx. Oke, setengahnya bisa kita keluarkan ya. Terus ini dapat U pangkat setengah emang. Belum move on. Harusnya DU. Ya. Terus hasilnya jadi apa? Setengah kali, ini kan udah tahu ya hasilnya. Berapa tadi? 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Mau di dalam di luar sama aja ya. Jadi hasilnya berapa nih kalau kita kalikan setengah kali 2/3 itu 1/3 U pangkat 3/2 plus C. Ingat, kita harus mengembalikan variabel U-nya ini ke dalam variabel semula. Jadi, kita tuliskan hasilnya menjadi 1/3 X kuadrat plus 6X min 8 pangkat 3/2 plus C. Gitu.
Jadi lebih ini ya, jadi lebih variatif. Apakah cuma seperti ini? Oke. Oh ya, mungkin waktu SMA dulu ada yang menuliskannya kayak gini. Pada saat melakukan penggantian variabel, yang jadi nyata dibagi gitu ya. Terus ini dicoret. Jadi ini sama dengan integral akar U du. Pernah ada yang mengerjakannya seperti ini? Ada nggak? Ada. Ada, ya. Kalau buat saya penulisan seperti ini kurang baik. Kenapa? Karena pada saat kita mau menggantikan variabel X dengan U, itu harusnya semua variabelnya langsung digantikan. Jadi tidak boleh ada variabel X yang tersisa. Pada saat melakukan penulisan seperti ini, pertama, du dibagi dengan X, ini bukan simbol yang bermakna, gitu. Dan yang kedua, ini berarti ada ketidakkonsistenan gitu. Kenapa cuma yang ada di dalam akarnya aja yang digantikan dengan U? Harusnya pada saat variabel X yang ada di salah satu bagian ini digantikan dengan U, harusnya semua juga ikut berubah, gitu ya. Jadi saya harap sih tidak ada yang menuliskan seperti ini ya nanti pada saat mengerjakan soal. Karena ya dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu. Kalau mau silahkan diotak-atik dulu seperti apa variabel seperti apa diferensialnya du dan dx-nya agar kita bisa langsung menggantikan semua variabel x yang ada di dalam fungsi yang akan diintegralkan di awal gitu untuk mengubah menjadi fungsi dalam pengintegralan dalam variabel u. Gitu, ya. Jadi tolong tidak dilakukan bentuk yang ini. Ini saya tuliskan saja ya, penulisannya kurang baik. Ya. Terus fungsi seperti apa lagi yang bisa kita lakukan gitu ya dengan bentuk yang ini? Kita coba lihat aja. Sekarang kita variasikan berbagai fungsi yang dapat diintegralkan, tapi dengan bentuk ini. Integralnya itu nanti jadinya akar UDU. Nah, sekarang kita coba libatkan fungsi sinus dan kosinus. Ya, misalnya sekarang kita punya integral dari cos X akar sin X dx. Ya. Nah, pada saat kita menemukan ada fungsi cos dan sin yang bersama-sama di dalam fungsi yang akan kita integralkan, seperti tadi strateginya kita milih mana yang pangkatnya tidak sama dengan 1. Sebagai fungsi yang akan kita misalkan menjadi U. Ya. Kalau dalam hal ini kan cos-nya pangkat 1 nih. Cos-nya pangkat 1, sin-nya pangkat setengah. Jadi, pada saat kita lakukan pemisalan, kita misalkan U-nya adalah sin X. Oh ya, ingat bahwa pada saat kita lakukan pemisalan ini, pangkatnya biasanya tidak ikut masuk ya. Dalam artian apa? Misalnya ini kan ada akar sin X, jadi akarnya tidak ikut dimasukkan sebagai pemisalan. Kita hanya memilih bagian dalam fungsi yang pangkatnya itu tidak sama dengan 1. Dalam hal ini kalau akar sin X, berarti kita pilih U-nya adalah sin X.
Oke. Terus DU-nya apa berarti diferensialnya? Ini adalah turunan sin X dx atau DU sama dengan turunan sin X adalah cos X. Gitu. Cocok ya, ini udah ada cos X dx. Ini udah ada cos X dx, ini juga sudah ada cos X dx. Jadi bagian yang ini akan kita gantikan dengan U, dan bagian yang ini akan kita gantikan dengan DU. Maka fungsi yang kita punya jadi apa? Ya, kembali lagi integral dari akar U DU. Gitu ya. Hasilnya apa? Ya kayak tadi, 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Jangan lupa dikembalikan ke dalam variabel asalnya, yaitu sin X. Seperti itu. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih cukup simpel. Ini mungkin sudah sering ditemui ya soal-soal seperti ini waktu SMA. Jadi saya lebih mengulang aja sama melihat teorema di baliknya mungkin ya. Nah, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lihat sekarang contoh. Kalau ini kan dari tadi yang bentuknya apa namanya, aturan pangkat yang diperumum ya. Kita coba, sudah terbuka. Ini cukup gede nggak? Oh iya, untuk penulisannya sendiri, kalau ini kan yang saya lakukan semuanya dimisalkan dulu dalam U, kemudian disubstitusikan gitu ya. Tapi sebetulnya kita juga bisa melakukan penulisan dengan cara lain. Saya tulis di sini. Saya berikan untuk salah satu contoh saja. Secara konsep sama gitu, cuma katakanlah kita tidak selalu ingin menuliskan pemisalannya dalam bentuk U gitu, pengennya langsung aja deh, boleh enggak? Ya, jadi ini kalau sudah tahu bahwa turunan dari sin X-nya adalah cos X, dan kita tahu bahwa berarti D dari sin X adalah cos X dx. Maka ini bisa langsung kita tuliskan sebagai akar dari sin X kalikan dengan D sin X. Jadi ini nggak dimisalkan sebagai U, tapi langsung aja dituliskan sebagai, oh ini diferensial dari sin X. Tapi memang ini perlu berhati-hati ya, karena mungkin pada saat kita menemukan soal seperti yang sebelumnya, yang ini, ternyata kan ini bukan, kita tidak bisa langsung menuliskan bahwa X plus 3 dx itu sama dengan diferensial dari X kuadrat plus 6X min 8. Tapi merupakan setengah dari diferensial X kuadrat plus 6X min 8. Gitu. Jadi, buat soal yang agak mungkin penulisannya panjang,
Di sini perlu berhati-hati, lebih baik lakukan pemisalan dengan menggunakan U-nya dulu ya, dengan variabel U-nya dulu. Tapi kalau cukup sederhana seperti ini, sin X-nya ini kan turunannya cos X. Oh, berarti diferensial dari sin X adalah cos X dx. Jadi penulisannya bisa kita singkat seperti ini. Dan ini jadinya sin X pangkat 3/2 dibagi dengan 3/2 plus C. Atau ini 2/3 sin X pangkat 3/2 plus C. Gitu. Ya, boleh sih mau pakai penulisan dengan cara yang di atasnya atau cara yang di bawahnya. Tidak masalah, cuma pastikan bahwa diferensialnya ini memang sudah sesuai gitu ya dengan fungsi yang semulanya. Gitu. Jangan sampai misalnya harusnya dikalikan dengan suatu konstanta dulu, terus konstantanya kelupaan. Gitu. Saya kasih warning mungkin di sini ya. Hati-hati dalam penulisan atau apa konversi diferensialnya ya. Ya, jadi perlu dicek apakah perlu dikalikan dengan skala. Tuh. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita mau lihat di sini contohnya apa ya? Nah, di sini contohnya integral dari fungsi sin kuadrat X cos X dx. Oke. Perlu diingat bahwa sin kuadrat X ini, kenapa saya kasih kurung ya? Ini sama dengan sin X dikuadratkan. Hati-hati, ini tidak sama dengan sin dari X yang dikuadratkan gitu ya. Jadi kalau kita menuliskan sin X kuadrat, biasanya sih itu merujuk ke bentuk yang ini. Tapi kalau kita menuliskan sin kuadrat X, itu merujuk ke bentuk sin X, ya keseluruhan dari sin X-nya dikuadratkan. Hati-hati tertukar, penempatan pangkatnya juga diperhatikan ya, apakah sesudah sin atau sesudah X. Kalau maksudnya yang ini perlu dikasih kurung dulu keseluruhan sin X-nya, baru diberikan tanda kuadrat. Gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, berarti kan sin X-nya ya, yang sin X-nya pangkat 2, cos X-nya pangkat 1. Maka pada saat kita lakukan pemisalan, sebaiknya kita pilih sin X gitu sebagai U-nya, sebagai variabel yang baru. Nah, kemudian turunan dari sin X itu kan cos X ya, sehingga du-nya menjadi cos X dx. Ini sin X aksen. X hasilnya jadi seperti ini. Oke, di sini ada cos X dx, ini sudah kita akan ganti menjadi du, sedangkan sin X-nya akan kita ganti menjadi U. Akibatnya, fungsi pengintegralan yang awalnya adalah sin kuadrat X cos X dx dapat kita ubah menjadi integral dari U kuadrat du. Gitu. Terus, kita pakai aturan pangkat ya. Jadi hasilnya ini adalah U pangkat 21 dibagi 21 plus C. Gitu. Atau hasilnya jadi 1/3 U pangkat 3 plus C.
Jangan lupa kita kembalikan ke variabel semula, yaitu U-nya adalah sin X. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1/3 sin pangkat 3X plus C. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita baru bahas yang aturan pangkat ya. Sekarang kita coba bahas contoh untuk apa? Contoh untuk fungsi sinus dan kosinus yang diperumum. Nah, pada saat kita menggunakan fungsi sinus dan kosinus yang diperumum, pada saat kita melakukan pengintegralan pada fungsi sinus dan kosinus yang diperumum, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam fungsi tersebut hanya mengandung cos atau sin saja, dan pangkatnya juga 1. Kenapa? Ya karena yang seperti itu yang bisa kita selesaikan ya. Maksudnya gimana sih? Kayak contohnya misalnya, kita punya cos 10x dx. Oke. Oh ya, ini berbeda ya dengan kalau saya tuliskan gini, cos 10 x dx. Ini beda ya. Udah nggak? Beda dong, karena kalau di sini cos 10-nya berarti sebagai konstanta. Fungsi yang diintegralkannya berarti cuma integral x dx aja. Nah, tentu kalau yang ini kita bisa pakai aturan pangkat kembali ya, dan sifat linier. Nah, tapi kalau yang ini gimana? Ya ini ya agak berbeda. Perhatikan bahwa kita punya fungsinya ini mengandung cos x, cos saja. Tuh. Berarti bagian dalam ini sih harusnya bisa kita dekati dengan bentuk integral yang ini ya, integral dari cos UDU gitu. Oke, berarti yang ini kita lakukan pemisalan. Nah, pemisalan yang kita lakukan adalah yang menjadi U adalah yang ada di dalam cos-nya atau di dalam sin-nya. Dalam hal ini, U-nya berarti yang kita pilih adalah 10X. Oke, berarti DU-nya turunan dari 10X, 10 ya, 10 kali 1, 10 DX. Oh, tapi ini kan nggak, DX-nya 1 aja. Boleh nggak ditaruh ini jadi cos X sama dengan 10, menjadi integral dari cos X 10 DX? Nggak boleh ya. Ini nggak boleh kita tuliskan jadi integral cos X, terus kalikan dengan 10 DX. Nggak boleh dibalik kayak gini. DX. Terus ini jadi DU, gitu. Terus ini jadi cos X. Nggak seperti itu ya. Ini 10X-nya terkandung di dalam fungsi cos-nya. Terus mesti gimana? Ya, berarti kita harus kalikan dengan 10. Gitu. 10 DU-nya sama dengan DX. Kita bagi 10. Sehingga, nah ini kan akan kita gantikan dengan U. Terus, ini akan kita gantikan dengan yang ini. Ya, 10 DU. 10 DU. Jadi, ini adalah integral dari cos U seper-10 DU. Atau ini 1/10 integral dari cos U DU. Jadi, ini sama dengan 1/10 antiturunan dari cos adalah sin U plus C. Jangan lupa kita kembalikan ke variabel semula, yaitu U-nya kita ubah kembali menjadi 10X plus C. Gitu.
gitu. Ya. Untuk contoh yang lebih menarik lagi, kita coba gantikan lagi ya. Tadi yang cos, sekarang kita coba yang sin. Misalnya, X 2X min 2 sin dari X kuadrat, bentar, nggak boleh. X kuadrat min 2X plus 4 misalnya, dx. Nah, untuk yang kayak gini gimana? Kita lakukan pemilihan U-nya. Oke, ingat bahwa di sini hanya mengandung sin saja. Berarti yang harus kita pilih adalah yang ada di bagian dalam fungsi sinusnya. Jadi gimana? Ya, tentunya yang di sini kita pilih sebagai U adalah X kuadrat min 2X plus 4. DU-nya jadi apa ya? DU-nya adalah turunan dari X kuadrat 2X dikurangi turunan dari 2X 2. Bentar. Saya salah. Harusnya ini jangan 2 tapi 4. Biar bisa diselesaikan ya. Gitu. Oke. Kenapa mesti gini ya? Oke. Terus gimana? Oke, ternyata DU-nya itu adalah 2X min 2 dx. Padahal yang kita punya di sini adalah 4X min 4 dx. Kayaknya sih ini harus kita kalikan 2 deh ya DU-nya, supaya hasilnya menjadi 2 kali 2X min 2 dx, atau ini jadi 4X min 4 dx. Oke, jadi bagian ini akan kita gantikan dengan 2 DU, dan bagian yang ini akan kita gantikan dengan U. Gitu. Jadi hasilnya adalah integral sin U 2D. Atau 2 integral sin U DU. Jadi hasilnya adalah 2 kali min cos U plus C. Atau min 2 cos U plus C. Substitusikan kembali ke dalam variabel X menjadi cos X kuadrat min 2X plus 4 plus C. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih cukup sederhana? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat variasi yang lain mungkin ya. Yang mana? Oke. Sekarang gimana kalau kita punya integral dari fungsi sin X, cos X, dx.
Yang mana yang perlu kita pilih sebagai U-nya? Ada yang punya ide? Pangkatnya sama-sama 1 gitu ya. Dan ini ada sin dan cos keduanya. Berarti kita nggak bisa milih yang ada di dalam sin atau cosnya sebagai U. Karena nggak ngaruh nanti kalau kita, kalaupun kita misalkan. Kira-kira mana nih yang perlu kita misalkan sebagai U? Ada yang punya ide? Atau perlu ditunjuk? Coba apa ya? Indah, ada yang nama Indah kan ya? Indah Alfionita. Iya, Ibu. Oke. Punya ide nggak? Kira-kira kalau kita punya fungsinya kayak gini, yang mana yang perlu kita pilih sebagai U? Sin X mungkin, Bu. Sin X. Oke. Kita coba. Nah, coba kita misalkan U-nya adalah sin X. Berarti DU-nya apa ya? Cos X dx ya, karena turunan dari sin adalah cos. Oke, maka ini menjadi integral U du ya, karena cos X dx-nya kita ganti menjadi du, kemudian sin X-nya kita gantikan sebagai U. Tuh. Jadi apa? Ini kan U pangkat 1 berarti ya. Jadinya U pangkat 2 dibagi 2. Du, kok du plus C. Atau setengah kali U-nya kita kembalikan ke variabel semula ya, yaitu sin X. Kuadrat plus C. Nah, tapi sebetulnya kalau kita misalkan U-nya adalah cos X, mungkin nggak ya? Oh, ternyata du-nya jadi min sin X dx, atau negatif du adalah sin X dx. Masih bisa? Bisa ya, ternyata ini pemisalan ini juga nggak salah gitu. Ini menjadi integral U kali, saya tuliskan sebagai min 1 du ya. Atau kalau negatifnya kita pindahkan keluar, negatif ini kalau auto save suka nge-lag U du. Atau jadi negatif setengah U kuadrat plus C gitu ya. Kembalikan ke variabel semula menjadi min setengah apa? Min setengah cos benar nggak? Oke. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya juga betul sih. Kenapa bisa beda? Karena pakai ini kalau kita otak-atik pakai identitas trigonometri, harusnya sih hasilnya jadi sama juga. Gitu.
Ya gitu. Harusnya ya. Cuma gimana otak-atiknya ya itu nanti aja ya kita bahas ya. Tapi maksudnya di sini saya ingin memperlihatkan bahwa ternyata yang bagian fungsi yang kita misalkan itu mungkin tidak apa ya, mungkin jawabannya tidak hanya satu gitu. Maksudnya pemilihan U-nya pada saat kita punya fungsi seperti ini boleh pilih yang sin jadi betul gitu ya, bisa kita lakukan. Pada saat kita pilih yang cos juga hasilnya sama gitu, bisa kita lakukan juga pengintegralannya seperti itu. Ya kayak gitulah ya. Harusnya sama kalau kita otak-atik pakai identitas trigonometri, cuma pakai yang mana ya? Kalau pakai sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, ini jadi apa? Ini jadinya setengah plus, nanti aja saya otak-atiknya ya. Bisa kelamaan mikirnya kalau saya bahas sekarang. Nah, ya kalau seperti itu kita lihat. Oh ya, kalau di contoh latihan untuk nomor 1 bisa lah ya. Tadi mirip sama yang kita pakai 10x. Cuma bedanya pada saat kita mengerjakan yang 10x. Ini kan cos 10x dx. Kalau yang ini sin 5x, berarti ini kita pilih sebagai U. Harusnya sih nanti hasil integral dari sin 5x dx adalah min 1/5 cos 5x. Terus C, dicoba sendiri ya. Kalau yang ini gimana? Ini kita pilih sebagai U-nya, sehingga integral dari 3x sin 3x kuadrat dx ini adalah setengah, min setengah cos 3x kuadrat plus C. Nah, yang ini mirip-mirip juga lah ya dengan yang 5x. Dan ini diselesaikan satu per satu. Hasilnya jadi apa? Jadi x pangkat 5 ditambah dengan sin 3x plus C. Nah, untuk yang nomor 3 ini, kita perlu hati-hati pada saat melakukan pemisalan. Kenapa? Hati-hatinya di mana sih? Kan ini cos 2x min sin 3x dx. Berarti kan kita pisahkan ya, menjadi cos 2x dx dikurangi integral sin 3x dx. Nah, terus seperti tadi kita lakukan pemisalan. Dalam pemisalannya, jangan terpaku bahwa pemisalan itu harus dengan huruf U. Salah deh. Kenapa? Karena kalau setiap kita melakukan pemisalan semuanya pakai huruf U, nanti pusing sendiri. Misalnya, yang ini kan yang pertama yang dimisalkan sebagai U adalah 2x. Jadi DU-nya adalah 2dx. Yang ini pemisalannya berapa? 3x. Kalau pakai U lagi, pusing nggak? Nanti dx-nya, salah. Nanti dx-nya diganti dengan du yang mana gitu ya, yang ini apa yang ini kan jadinya rancu gitu. Ya lebih baik kita ganti saja. Kalau yang pertama yang kita misalkan sebagai 2x-nya kita sebut dengan u,
Maka yang sekarang bagian 3X-nya kita sebut dengan nama lain gitu ya. Sebut saja mawar misalnya. Gak ada yang nama mawar kan di sini. Kepanjangan tapi nulisnya kita sebut saja dengan V supaya tidak rancu. Akibatnya apa? Oke, berarti di sini setengah DU adalah DX. Dan 1/3 DV, ada yang namanya DV, sama dengan DX. Dan hasil pemisalannya berarti akan kita dapatkan ini adalah cos U setengah DU, yang ini dikurangi integral sin U 1/3 D. Kok U? Belum move on. DV 1/3 DV. Terus gimana? Oke, ini menjadi setengah sin U DU dikurangi 1/3 kali integral dari sin adalah min cos V. Terus C. Kok masih ada DU-nya sih? Maaf. Oke. Ini menjadi setengah sin U. Min kali min jadi plus 1/3 cos V. Plus C. Kembalikan ke variabel semula, jadi setengah sin 2X plus 1/3 cos 3X. Plus C. Nah, intinya apa? Tolong berhati-hati pada saat menuliskan pemisalan. Kalau kita melakukan dua bentuk pemisalan yang berbeda, dalam hal ini 2X dan 3X, gunakan variabel yang beda juga untuk pemisalannya. Jadi jangan dua-duanya pakai huruf U untuk pemisalan. Jadi boleh ganti namanya, misalnya yang satu U, yang satu V, gitu ya. Kalau nggak pengen U dan V, pengennya misalnya apa? Saya pengennya mu dan mu, ya bolehlah. Tahu mu dan mu? Udah pernah ketemu alfabet Yunani apa aja? Alfa beta ya. Kalau mu teh misalnya mu ini mu. Kalau nu ini nu. Mirip ya bentuknya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk anti turunan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mau lanjutkan sekarang ke integral tentunya. Ya. Nah, pada saat kita melakukan hal-hal yang tadi sudah kita lakukan pada saat mencari anti turunan, tapi sekarang mau kita kenakan ke integral tentu, ada modifikasi pada ininya juga, ada modifikasi pada batasnya juga. Tapi kalaupun kita tidak mau melakukan modifikasi pada batas, yang perlu kita lakukan adalah kita gunakan penulisannya menggunakan teorema dasar kalkulus ya, yang kita tahu bahwa integral A sampai B fx dx ini adalah f besar B dikurangi f besar A. Maksudnya gimana? Ya, kalau di sini kan perhatikan bahwa pada saat kita punya U-nya sama dengan GX, A-nya juga harus diubah menjadi GA, dan B-nya harus diubah menjadi GB. Gitu. Jadi nilai-nilai A dan B di dalam, nilai-nilai fungsi G pada saat X-nya sama dengan A dan X-nya sama dengan B. Gitu. Oke, gimana sih penulisannya? Kita kembali ke
open board. Coba. Enaknya nulis ke sebelah mana ya? Ke bawah aja. Oh, tapi udah nggak boleh. Space-nya sedikit. Ke kanan, nggak bisa di kiri. Oh, yang gede di sebelah kiri. Oke. Kita pindah ke sini ya. Salah. Mau nge-zoom. Apa tadi ya? Oh iya. Ya. Saya pakainya generalisasi ya istilahnya. Generalisasi aturan pangkat anti turunan sin dan cos pada integral tentu. Aduh, maaf ada iklan tukang peyem yang lewat. Oke. Tadi apa ya? Ya, jadi bentuknya pada saat kita punya A sampai B, F, G, X, D, G, X, maka ini sama dengan integral GA, GB, F, U, DU. Itu dengan GX ini sama dengan ya, contohnya misalkan kita akan menghitung integral 1 sampai 3 dari apa ya? Misalnya X plus 1 kali X kuadrat plus 2X plus 1 tapi pangkat 3/5 misalnya. Repot nggak ya? Bentar. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Oke, saya akan memberikan dua contoh penulisan. Yang pertama kita sebut sebagai cara 1. Nah, misalnya di sini kita pakai teorema dasar kalkulus aja. Maksudnya gimana? Karena kita ingin mencari anti turunan dari, karena kita mau menghitung integral dari 1 sampai 3. Harusnya saya ganti dulu warnanya. Integral 1 sampai 3 dari X plus 1 kali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 3/5 dx. Kan kita bisa pakai teorema dasar kalkulus ya, yaitu F besar B dikurangi F besar A untuk menghitung turunan untuk menghitung integral tentu yang ini. Berarti yang pertama kita harus cari adalah F besarnya dulu. Seperti apa? F besar X ini adalah anti turunan, jadi batasnya nggak kita tuliskan. Dari X plus 1 kali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 3/5 dx. Ya. Ini mau cari anti turunan. Berarti kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 1 dan DU-nya berarti 2X plus 2
dx atau setengah du adalah x plus 1 dx. Sehingga fungsi x plus 1 kali x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 3/5 ini bisa kita modifikasi menjadi integral dari u pangkat 3/5 x plus 1 dx-nya menjadi setengah du. Terus setengahnya kita keluarkan. Terus integral dari u pangkat 3/5 berarti u pangkat 3/5 tambah 1 itu 8/5 ya. Dibagi 8/5 plus C. Atau berapakah ini? 5/16 ya. U pangkat 8/5 plus C. Kembalikan ke variabel semula menjadi 5/16 kali x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 8/5 plus C. Nah, ini berarti kita sudah dapatkan f besar x-nya, ya, anti turunannya. Selanjutnya tinggal kita substitusikan aja ke atasnya, dan ini menjadi integral dari nilainya adalah f besar 3 dikurangi f besar 1. F besar 3-nya apa ya? F besar 3-nya adalah 5/16 kali X-nya gantikan dengan 3. 3. Nge-lag dulu bentar, saving. 3 kuadrat plus 2 kali 3 plus 1 pangkat 8/5. Plus C-nya kita bisa abaikan ya, karena nanti saling menghilangkan. Kemudian dikurangi 5/16 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah 1 pangkat 8/5. Yaitu 5/16 kali 9 tambah 6, 15 tambah 1, 16 ya. 16 pangkat 8/5 dikurangi 5/16 kali 1 tambah 2 tambah 1, 4 pangkat 8/5. Ini berapa ya? Boleh dihitung pakai kalkulator masing-masing kalau pengen tahu ini berapa. Hitung. Ada penampakan di belakang. Bentar, ngitungnya pakai kalkulator HP aja biar cepet. 5 dibagi 16 itu 0,3125. Terus saya pisahkan dulu deh di sini. 16 pangkat 8/5 dikurangi 4 pangkat 8/5. Udah aja lah kayak gini. Sampai sini juga udah cukup menjadi jawaban. Cuma jadi gimana? Jadi kalau di sini langkahnya adalah mencari dulu kita cari dulu f besarnya ya. Kita cari dulu anti turunannya, yaitu fungsi yang ini. Fungsi yang ini. Kemudian kita substitusikan menggunakan teorema dasar kalkulus ya, FD dikurangi A. Dan didapat hasilnya seperti ini. Kasih pembatas. Tapi memang jadinya seperti kerja 2 kali ya. Kita cari dulu anti turunan baru ngitung integral tentunya. Seperti ini. Nah, bisa enggak kalau kita langsung gabungkan aja prosesnya, kita jangan cari anti turunannya dulu, langsung aja lakukan pemisalannya di sini. Boleh. Kita coba lihat cara yang kedua adalah cara yang kedua, kita tadi ngitung integral apa? Integral 1 sampai 3
terus X plus 1 kali X kuadrat plus 2X plus 1 pangkat 3/5 ya. Nah, cara yang kedua adalah sama seperti tadi, kita lakukan pemisalan. Tapi kita nggak cari anti turunannya dulu ya, kita mau langsung kerjakan saja di sini. Nah, U-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. DU-nya, kok ada plus C-nya? Bentar. Terus DU-nya tadi 2X plus 2, atau setengah DU-nya adalah X plus 1 dx. Nah, terus gimana ya? Oke, kita coba tuliskan dulu. Berarti yang ini kita modifikasi menjadi U pangkat 3/5 kali setengah DU. Nah, tapi batasnya di sini kita perlu gantikan juga. Maksudnya gimana? Kita hitung pada saat X sama dengan 1, U-nya adalah 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 1, yaitu 4. Terus pada saat X-nya 3, U-nya adalah 3 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 1. Kok 3 kali 1 sih? 2 kali 3 ya. 2 kali 3 tambah 1. Berapa tadi? 16. 9, 10, ya 16. Nah, terus yang tadinya batasnya 1 sampai 3, kita gantikan batasnya menjadi 4 sampai 16. Jadi satunya kita ganti dengan 4. Ya. Terus, ini kelihatan nggak? 3-nya kita ganti dengan 16. Gitu. Jadi bukan cuma mengganti. Saya kelupaan dx-nya ya. Jadi kita tidak hanya mengganti menjadi U dan DU, tapi juga kita mengganti batas-batasnya yang tadinya batas dalam X menjadi batas dalam U juga gitu ya. Kenapa sih ini harus kita lakukan? Karena sebetulnya pada saat kita melihat integral Riemann gitu ya, pada saat kita menghitung integral Riemann, kan kita punya ini fungsi f-nya. Itu. Terus katakanlah dengan batas A sampai B. Ini A sampai B. Terus ini kan sumbunya X dan Fx. Pada saat kita mengganti pada saat kita mengganti variabel X-nya menjadi variabel U, sebetulnya yang kita lakukan adalah kita menggeser sumbunya yang tadinya ini, yang tadinya sumbu X, menjadi sumbu yang baru gitu, yaitu sumbu U. Nah, terus gimana dong? Ya berarti kalau kayak gitu batasnya geser juga kan, bukan lagi menjadi A dan B, tapi menjadi GA dan juga GB-nya. Yang mana? Yang saya pakai warna apa lagi? Merah. Ya gini kali ya. Tentu akan ada perubahan gitu. Tegak lurus nggak sih ini teh?
anggap saya tegak lurus ya. Ya. Jadi misalnya ini jadi GA dan juga G. Itu jadi digeser, yang tadinya sumbu A dan B, maaf, yang tadinya batasnya A dan B sekarang digeser menjadi GA dan GB. Kenapa? Karena ya sumbu X-nya juga sekarang bergeser menjadi sumbu U. Nilainya harus disesuaikan dengan nilai pada sumbu U-nya ini. Tuh, ya. Oke, kembali lagi. Terus gimana kalau udah gini ya? Kalau udah gini mah kita integralkan dengan cara seperti biasa ya. Kita lanjutkan ini menjadi U pangkat, setengahnya lupa. Setengah kali U pangkat 3/5 tambah 1 adalah 8/5 dibagi 8/5 plus C. Kemudian ini berarti jadi 5/16 U pangkat X plus C. Saya lupa, ini kan integral tentu. Maaf ya. Batasnya 4 sampai 16. Harusnya gini ya. Berarti ini hapus dulu. Jadi ini setengah kali 5/8 U pangkat 8/5 dengan batas 4 sampai 16. Terus gimana? Ya tinggal kita substitusikan aja sekarang. Karena batasnya sudah dalam U, kita nggak usah mengembalikan lagi ke variabel X-nya ya. Jadi kita bisa langsung memasukkan batas-batas 4 dan 16-nya ini ke dalam variabel U-nya. Sehingga hasilnya adalah 5/8 kali 16 pangkat 8/5 dikurangi 5/8 kali 4 pangkat 8/5. Atau hasilnya adalah setengah kali 5/8 16 pangkat 8/5 dikurangi 4 pangkat 8/5. Atau mau diinikan lagi jadi 5/16 16 pangkat 8/5 dikurangi 4 pangkat 8/5. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah mengubah batas-batasnya, ini nggak usah kita kembalikan ke dalam variabel X lagi. Ya, mungkin waktu di SMA dulu ada yang pernah belajarnya itu pada saat kita sudah sampai sini, mungkin ada yang mengubahnya gini. Jadi ini dituliskan setengah kali U pangkat 8/5 dibagi 8/5 kalikan, dikenakan batasnya itu 1 sampai 3. Cuma nanti dikembalikan lagi gitu ya. Ini jadi X kuadrat plus 2X. Terus apa? Saya lupa. Plus 1. Masukkan dibagi 8/5, masukkan batasnya 1 sampai 3, baru disubstitusikan gitu ya. Menjadi 5/8 kali X. 3 kuadrat plus 2 kali 3 plus 1 dikurangi 5/8, 1 kuadrat plus 2 kali 1 ditambah 1. Ya, pada saat menuliskan seperti ini, yang bermasalahnya adalah di bentuk yang ini ya. Kalau yang ini tidak masalah, di baris yang keduanya, oke. Karena ini fungsinya F, batasnya, fungsinya dalam variabel X, batasnya juga dalam variabel X. Tapi di bagian yang saya lingkari merah ini kan fungsinya dalam U, tapi batasnya dalam X gitu. Kembali lagi di sini terjadi ketidakkonsistenan, karena kalau kita mau ngomongin variabelnya U, ya batasnya juga harus ikut ke dalam variabel U. Maka penulisan seperti ini sekali lagi kurang baik, kecuali ininya nggak ditulis 1 dan 3 gitu ya, tapi batasnya udah nulisnya dalam bentuk 4 dan 16. Nah, kalau ini masih oke.
Kalau ini masih oke. Cuma jadinya kerja 2 kali. Enggak sih. Ada langkah yang mungkin sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena kita udah tahu batas-batasnya dalam U. Kenapa nggak langsung substitusi langsung aja ke U? Kenapa mesti dikembalikan dulu ke X terus substitusi batas dalam X-nya? Gitu. Jadi ada apa ya? Kita menambahkan langkah untuk mengembalikan dulu ke dalam variabel X-nya, padahal kita bisa langsung substitusi setelah langkah ini. Gitu. Tapi ya tidak salah ya, asalkan kembali lagi pada saat variabelnya U, batasnya dalam U, pada saat variabelnya X, batasnya juga dalam X. Gitu. Terus pengerjaannya mau yang mana? Oke, bebas ya, mau pakai cara 1 ataupun cara 2, tidak masalah, tergantung selera. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba kita lihat ya, contoh berikutnya apa di sini. Oke, di sini fungsinya adalah integral 0 sampai 1, X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 2X plus 6 kuadrat. Ya, di sini tentu kita misalkan yang menjadi U adalah X kuadrat plus 2X plus 6, sehingga du-nya menjadi 2x plus 2dx turunan x kuadrat 2x turunan 2x adalah 2. Kemudian karena atasnya kan x plus 1 dx ya, sehingga ini harus kita bagi 2 gitu. Du-nya setengah du sama dengan x plus 1 dx. Tuh. Nah, terus ini batas-batasnya juga diganti. Berarti ini mah pakai yang cara 2 tadi ya. Pada saat X-nya 0, didapat U-nya 6. Pada saat X-nya 1, didapat U-nya 9. Akibatnya, di sini fungsi yang akan kita integralkan berubah menjadi integral dari 6 sampai 9. Ya, 0-nya berubah jadi 6, 1-nya berubah menjadi 9. Kemudian, X kuadrat plus 2X plus 6 pangkat 2, cuma kan dia posisinya di bawah, jadi kita ubah menjadi U pangkat min 2. X plus 1-nya, X plus 1 dx-nya diubah menjadi setengah du. Jadi di sini akan didapat sebetulnya sih setengah kali U pangkat min 1 dibagi min 1 ya. Masukkan batasnya 6 sampai 9. Min 1 kali setengahnya jadi min setengah. Saya lupa ini harus diganti dulu jadi pointer ya, biar kelihatan. Setengah kali min 1-nya menjadi min setengah, kemudian U pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per U. Tuh. Sehingga kita dapat, ini kalau disubstitusikan, min setengah dikalikan 1 per 9 dikurangi 1 per 6. Atau ini adalah min setengah kali min 1 per 18 ya. 1 per 36. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut aja. Kita lihat kalau gitu berikutnya. Oh, maaf saya lupa belum menghapus bagian ini dari filenya. Oke, kita lihat, carilah nilai integral-integral berikut. Kira-kira yang mana nih yang perlu dibahas? Atau gampang semua? Ada yang perlu dibahas salah satu dari soal ini? Tiga belas boleh, Bu? Nomor berapa? 13.
13. Oke, boleh. Ya, kita lihat nomor 13. Kalau nomor 12 dibahas waktu kelas C, jadi kalau ada yang pengen tahu kayak gimana, silahkan cek aja videonya ya. Rasanya sih udah saya publik. Mau pakai cara 1, cara 2? Kita pakai cara 2 aja ya, karena tadi di contoh yang, salah. Yang ini kan pakai cara 2 ya, berarti kita coba yang ini pakai cara 1. Integral dari 0 sampai 2, X kuadrat dibagi dengan akar dari X pangkat 3 plus 16 dx. Oke, berarti kita cari, karena memperlihatkan pakai cara 1, kita cari dulu antiturunannya, yaitu integral dari X kuadrat dibagi akar dari X pangkat 3 plus 16 dx. Oke, kita lakukan pemisalan. Ini tuh kan sama dengan integral X kuadrat dikalikan X pangkat 3 plus 16 pangkat min setengah dx. Gitu ya. Nah, terus apa? Oke, U-nya yang mana? Yang pangkatnya. Dua-duanya pangkatnya tidak satu ya. Berarti kita lihat yang ini. Kita ambil yang lebih rumit bentuknya lah. Misalkan U-nya adalah X pangkat 3 plus 16. Berarti, saya nggak bisa ke bawahin. Bisa. DU-nya adalah 3X kuadrat aja. DX. Oke. Kita adanya X kuadrat DX ya. Berarti kita harus kalikan dengan 1/3. Supaya 1/3 DU-nya menjadi X kuadrat DX. Oke, ini menjadi integral dari yang ini adalah U pangkat min setengah. X kuadrat dx-nya berubah menjadi setengah DU. Jadi ini T setengah U pangkat min setengah tambah 1 berapa? Setengah ya. Dibagi setengah. Plus C. Setengah bagi setengah berapa? 1. Jadi hasilnya U pangkat setengah plus C. Oh ya, kembalikan ke fungsi semula. Ini jadi X pangkat 3 plus 16 pangkat setengah plus C. Terus ini berarti F besar 2 dikurangi F besar 0. Ya. F besar 2-nya berapa? 2 pangkat 3 tambah 16 pangkat setengah dikurangi 0 pangkat 3 ditambah 16 pangkat setengah. Plus Y-nya bisa diabaikan. 2 pangkat 3 itu berapa ya? 8 tambah 16, 24. Akar dari 24 adalah 2 akar 6. Dikurangi akar dari 16 adalah 4. Gitu. Ya, mau dicoba pakai cara yang kedua juga boleh, tapi ingat nanti batasnya diubah. Pada saat 0, maka batas bawahnya menjadi akar 16, 4 gitu ya. Dan batas atasnya menjadi akar 20. Maaf, salah. Batas bawahnya 16, batas atasnya jadi 24. Gitu. Sampai sini oke. Yang tadi request siapa ya? Lupa saya, maaf. Bisa dimengerti, Bu. Tapi Oke. itu 1/3 DU. Yang mana ya? Oh iya, 1/3-nya ketinggalan ya? Iya, itu 1/2. Oh iya, kok jadi 1/2 ya? Harusnya 1/3. Terima kasih koreksinya. Jadi harusnya bukan ini dong. Ntar hapus-hapus dulu ya. Ini hapus. Wah, dihapusnya banyak.
Udah ya. Jadinya berapa nih? Oh, jadinya 2/3 ya. 2/3 X pangkat 3 plus 16 pangkat setengah plus C. Jadi ini T 2/3 kali 2 pangkat 3 tambah 16 pangkat setengah dikurangi 2/3 kali 0 pangkat 3 tambah 16 pangkat setengah. Jadi hasilnya berapa tadi? 2 jadi 4/3 akar 6 dikurangi 8/3. Gitu kayaknya. Tolong dicek ada salah hitung lagi nggak ya? Ya, mudah-mudahan sih aman. Sudah ini. Oke. Ada yang chat. Oh iya. Betul Nadia, terima kasih koreksinya. Oke, ya, ini udah nggak ada salah lagi. Kalau dari perintegralan sepertinya sudah aman. Itu oke, kita lihat. Kayaknya udah habis ya. Oh iya, selainnya udah habis. Kalau tidak ada pertanyaan terkait soal-soal latihan di sini, mungkin kita bahas yang ada di tugas. Kita bahas contoh tugasnya. Kita lihat bahwa tugas ketiga soalnya adalah integral n sampai p, fungsinya 4x min 6 dibagi dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat min 3x plus m dx. Saya pakai open board lagi. Contoh tugas. Fungsinya apa? Integral dari n sampai p. Terus 4x min 6 dibagi akar pangkat 3 dari x kuadrat min 3x plus m ya. Itu. dx. Nah. Saya pakai NPM-nya 321 lagi ya. Jadi N-nya 3, P-nya 2, M-nya 1. Ini jadi gimana? Ini jadi integral N-nya 3, P-nya 2, fungsinya 4x min 6 dibagi akar pangkat 3 dari x kuadrat min 3x plus 1 dx. Oke. Di sini saya pakai yang cara 2 ya. Berarti pertama kita misalkan dulu. Misalkan apa? Misalkan U-nya adalah x kuadrat min 3x plus 1. DU-nya apa? Turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 1, 0. Nah, kalau kita lihat atasnya ini ternyata 4x min 6. Bukan 2x min 3. Berarti kita harus kalikan. Ini menjadi 2du sama dengan 2 kali 2x min 3 dx. Atau ini sama dengan 4x min 6 dx. Ya, 2du. Sehingga fungsi yang akan kita integralkan menjadi, saya lupa, mau pakai cara 2 ya, berarti saya nggak bisa kebawahin lagi. Berarti kita hitung pada saat
X-nya sama dengan 3. Oh, boleh nggak ini batas bawahnya jadi lebih kecil daripada batas atas? Nggak masalah ya. Karena kan kalaupun nilai yang besarnya terbalik, paling nanti jadi negatif dari integral. Misalnya ini integral dari batas 2 sampai 3. Sampai mana tadi? Pada saat X-nya adalah 3, maka kita akan dapatkan batasnya. Substitusikan 3 kuadrat min 3 kali 3 ditambah dengan 1. 1. Ya. Pada saat X-nya 2, U-nya menjadi 2 kuadrat min 3 kali 2, 1. Berapa nih? 4 kurangi 6 min 2 tambah 1 min 1. Ya. Jadi ini batasnya berubah menjadi 3-nya. Menjadi 1, 2-nya jadi min 1. Fungsinya jadi ini berapa? U pangkat min 1/3 ya. U pangkat min 1/3, 4X min 6 dx-nya kita ubah menjadi 2 du. Masih bisa ditulis ke samping, masih. Oke, jadi 2 kali U pangkat 1/3 itu, U pangkat minus 1/3 integralnya menjadi U pangkat min 1/3 tambah 1 adalah 2/3 dibagi 2/3 dengan batas 1 sampai min 1. Maka ini akan kita dapatkan 2 kali 3/2 min 1 pangkat 2/3 dikurangi 3/2 kali min 1 lagi 1 pangkat 2/3. Berapa ini? 2 kali min 1 kuadrat 1 akar pangkat 3 dari 1, 1. Jadi ini 3/2 dikurangi 3/2. 0. Gitu. Ya, seperti ini contoh pengerjaan untuk tugasnya. Tentunya pada saat diganti-ganti NPM-nya mungkin ada yang berubah gitu. Ya, dan mungkin juga pada saat disubstitusikan batasnya, ternyata muncul pembagian dengan 0. Kalau itu terjadi, berarti antiturunannya bisa didapatkan ya. Cuma pada saat mau menghitung antiturunan apa itu yang F besarnya, F besarnya mah sebetulnya masih bisa didapatkan. Hanya saja integral tentunya berarti tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena fungsinya tak terdefinisi gitu pada saat batas yang diberikan. Kebayang nggak maksudnya gimana? Jadi misalnya nanti udah dapat gitu ya. Ternyata pada saat FA gitu ini tak terdefinisi. Biasanya sih kalau F besarnya tak terdefinisi, F kecilnya juga tak terdefinisi gitu ya. Atau menuju tak hingga. Nah, berarti kalau ini mah nanti F besarnya ada gitu ya, antiturunannya ada. Antiturunannya bisa dicari. Tapi pada saat mensubstitusikan batasnya, ya tinggal disebutkan aja bahwa fungsinya tak terdefinisi di titik yang sudah diberikan gitu ya. Misalnya FA-nya atau FD-nya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Berubah kemana? Kok tiba-tiba loncat?
Oke, kurang lebih seperti ini pembahasan untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan. Bentar, kok ini bawah banget ya? Coba kita geser ke atas. Oke, inilah ya. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau terkait materi hari ini? Ibu mau bertanya terkait tugas. Ya, Itu buat pengerjaannya bebas, mau pakai cara 1, cara 2 juga, atau gimana? bebas, mau yang manapun. Cuma ya, ini saya kenapa, maaf, gimana sih? Jadi ini kan saya ngasih contohnya yang pakai cara 2. Benar ya? Ini yang cara 2 kan ya. Cuma kalau misalnya ternyata pas disubstitusi kan batas pengintegralannya ada pembagian dengan 0, silahkan aja dicoba cari dulu anti turunannya, makan tetap bisa didapat gitu. Hanya nanti batasnya nggak bisa apa sih, integral tentunya jadi nggak bisa dihitung. Tapi mau pakai, tetap kembali lagi mau pakai cara 1, cara 2 bebas sih. Tuh. Baik Ibu, makasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ya kita bertemu lagi minggu depan ya. Oh ya, yang minggu kemarin kehadirannya masih 100%, jadi semuanya mengumpulkan. Cuma saya belum mengisi BAP-nya. Akan saya isi sesudah ini ya. Nanti seperti biasa perwakilan kelas tolong memverifikasi itu di Sisvo Unisba CID. Oke, kita akhiri saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi terlambat karena akunnya di-ban. Dan berarti untuk minggu depan kita akan ganti lagi ya linknya, tidak pakai link yang hari ini. Oke, sekian. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya.